pembahasan yang akan kami bahas pada materi akuntansi pemerintahan pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada seluk-beluk sistem akuntansi pemerintahan pusat. Yang kedua ada dasar hukum akuntansi pemerintahan pusat. Yang ketiga ada tujuan sistem akuntansi pemerintahan pusat. Yang keempat ada ciri-ciri pokok sistem akuntansi pemerintahan pusat. Dan yang kelima ada klasifikasi sistem akuntansi pemerintahan pusat. Dan yang keenam ada jenis-jenis laporan keuangan pusat. Seluk-beluk sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat adalah seperangkat prosedur, metode, serta aturan yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan pemerintah. Sistem ini meliputi seluruh aktivitas pengelolaan APBN, mulai dari penerimaan negara, belanja negara, pengelolaan aset, pembiayaan, hingga pelaporan. Dan keberadaan sistem akuntansi ini memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, sistem ini bersifat terintegrasi sehingga mencakup seluruh kementerian atau lembaga dan menghasilkan laporan keuangan yang konsisten dan dapat diaudit. Dasar hukum akuntansi pemerintahan pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, termasuk pentingnya akuntabilitas dan transparansi. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara menjelaskan pengelolaan APBN, struktur perbendaraan, serta pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah. 3. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi acuan penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akurat. 4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) berisi aturan teknis mengenai penyelenggaraan akuntansi seperti sistem akuntansi aset, persediaan, dan penyusunan laporan keuangan. Tujuan utama sistem akuntansi pemerintahan pusat. 1. Memastikan pemerintahan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya, sehingga pengelolaan keuangan bersifat terbuka dan dapat diaudit. Menyediakan informasi keuangan yang dapat diakses publik agar masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana uang pajak mereka digunakan. Memastikan anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak disalahgunakan. 4. Menyediakan informasi keuangan yang akurat untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehingga pemerintahan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien. 5. Membantu memastikan bahwa pengelolaan anggaran negara dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan tanpa pemborosan. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama ada basis akuntansi ganda. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas dan basis akrual, di mana ada basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Dan ada basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas adalah metode pencatatan di mana transaksi diakui hanya pada saat uang tunai diterima atau dikeluarkan. Sedangkan basis akrual adalah metode pencatatan di mana transaksi diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan kapan uang diterima atau dibayar, dan dicatat saat hak atau kewajiban muncul atau saat transaksi terjadi, meskipun uangnya belum berpindah tangan. Selanjutnya yang kedua ada sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Sistem pembukuan berpasangan atau double entry adalah metode akuntansi di mana setiap transaksi keuangan dicatat pada setidaknya dua akun yang berbeda, dengan mencatat debit di satu akun dan di akun lainnya berupa kredit, yang jumlahnya selalu sama untuk memastikan keseimbangan dan akurasi data keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada dana tunggal.
Kegiatan akuntansi mengacu kepada Undang-Undang APBN sebagai landasan operasional, dan dana tunggal ini merupakan tempat di mana pendapatan dan belanja pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan yang tunggal. Klasifikasi sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat atau SAPP di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua subsistem utama yang terhubung. Yang pertama, sistem akuntansi instansi. Sistem ini dilaksanakan oleh setiap kementerian negara atau lembaga untuk memproses data transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan di tingkat instansi masing-masing. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan badan lainnya (SAPBL). Yang kedua, Sistem Akuntansi Pusat atau Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara. Sistem ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum negara. SIAP atau Sabun berfungsi untuk mengkonsolidasikan seluruh laporan keuangan dari SAI serta mencatat transaksi keuangan yang terkait dengan kewenangan BUN seperti pengelolaan utang pemerintah dan kas umum negara. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan pemerintahan pusat. Laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP di Indonesia terdiri dari 7 jenis laporan keuangan utama yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan ini menunjukkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan ini menjelaskan tentang kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih dari tahun ke tahun. Yang ketiga ada neraca. Laporan neraca menyajikan posisi keuangan pemerintah seperti aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang keempat ada laporan operasional. Laporan ini menggambarkan sumber daya ekonomi yang menambah dan menggunakan ekuitas pemerintah untuk kegiatan operasionalnya. Selanjutnya yang kelima ada laporan arus kas. Laporan arus kas merangkum penerimaan dan pengeluaran kas dari kas umum negara selama periode tertentu. Yang keenam ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan perubahan ekuitas pemerintah akibat kegiatan yang terjadi selama tahun pelaporan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan tentang rinci mengenai kebijakan akuntansi dan uraian pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan lainnya. Jadi, komponen-komponen ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada publik. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan dari materi di atas adalah akuntansi pemerintahan pusat merupakan sebuah sistem informasi keuangan yang esensial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Inti dari akuntansi ini adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintahan pusat secara keseluruhan, dengan tujuan utama untuk menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya mengenai posisi keuangan serta kinerja fiskal suatu periode. Di Indonesia, akuntansi ini beroperasi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berbasis akrual yang memastikan seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas diakui saat transaksi terjadi, bukan hanya saat kas berpindah tangan. Dan hasil akhirnya berupa satu aset laporan keuangan komprehensif, termasuk neraca, laporan operasional, dan laporan realisasi anggaran yang secara kolektif memberikan gambaran transparan mengenai pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat.